Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Repaldi dari 11 TKRO2. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayatnya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja prakerin tahun pelajaran 2020-2021. Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif oleh SMK Negeri 1 Pagelaran. Makalah praktik kerja industri disusun sebagai tugas siswa dan siswi yang telah melaksanakan praktik kerja industri sebagai bukti bahwa penulis sudah selesai melaksanakan praktik kerja industri prakerin. Ini dapat disusun dengan baik berkat doa serta bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sebagai bahan masukan. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat, kepada orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik. Bapak Sudirman selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran, Ibu Yanti Pujuwayanti selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Prakerin Kerja Industri Prakerin, Bapak Aang Kunaipi selaku Kepala Ketua Program Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 1 Pagelaran, Bapak Jajang Ridwan selaku Pembimbing Pelaksanaan Prakerin Kerja Industri Prakerin, dan seluruh rekan-rekan yang sudah memberikan dukungannya. Saya berterima kasih sebesar-besarnya. Dan saya akan menjelaskan pengecatan bodi pada kendaraan ringan. Di era globalisasi, seorang siswa dituntut harus bisa mempelajari dan mempraktekkan teknik pengecatan dan perbaikan bodi otomotif. Apa pengertian dari perbaikan pengecatan bodi? Bagaimana pengecatan bodi? Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan mengecatan bodi? Tujuannya adalah menjelaskan pengertian perbaikan dan pengecatan bodi, menjelaskan proses pengecatan bodi, dan menjelaskan peralatan untuk perbaikan dan pengecatan bodi. Pengerjaan bodi repair mobil sebenarnya mirip seperti membuat atau merakit kembali dari awal. Pasalnya, para teknik akan menganalisis kerusakan, kemudian melepas panel, memperbaiki, mengecat, dan hingga finishing. Proses pengecatan yaitu pertama kali yang harus disiapkan dalam proses pengecatan adalah menyiapkan peralatan dan bahan, serta menyiapkan benda kerja. Peralatan meliputi kompresor,
spray gun, obeng, solasi, dan tempat mengaduk cat. Sedangkan bahannya adalah cat, thinner, majun, koran, dan amplas. Letakkan bodi yang akan dicat di tempat kerja dan tutup dengan koran solasi di bagian yang tidak perlu dicat. Isi tabung kompresor sampai penuh dan bersihkan tabung dari kandungan air di dalamnya. Bersihkan spray gun dan bahan pencampur cat menggunakan thinner. Sebelum melakukan pengecatan, terlebih dahulu diberikan epoksi sebagai dasar untuk media merekatnya cat pada bodi. Maka campurlah epoksi dengan thinner pada wadah pencampur dan aduk sampai rata dengan perbandingan 1/2. Pastikan terlebih dahulu permukaan yang akan diepoksi kering, bersih, dan halus. Masukkan adonan epoksi ke spray gun dan atur campuran dari aliran udaranya. Semprotkan epoksi pada permukaan bodi secara tipis dan rata. Biarkan permukaan sampai kering, lalu haluskan. Apabila ada permukaan yang tidak merata, menggunakan amplas. Langkah berikut adalah melakukan pengecatan setelah permukaan epoksi kering dan halus. Campur cat dan thinner pada wadah pencampur sampai rata. Masukkan campuran cat dan thinner ke spray gun dan atur tekanannya. Semprotkan cat pada permukaan bodi dengan pelan dan rata. Bila perlu, lakukan 2 sampai 3 kali agar pengecatan sempurna. Yang terakhir adalah langkah agar cat terlihat bagus dan kinclong, maka diperlukan vernis dan anti gores. Peralatan yang digunakan: kap dan dempul. Kap dempul atau bisa disebut kap berfungsi untuk mengaduk dempul dengan hardener dan memoleskannya pada permukaan yang rata yang akan diberi dempul. Blok tangan. Blok tangan headlock adalah blok di mana amplas ditempelkan dan digunakan untuk mengamplas manual supaya hasilnya rata pada seluruh permukaan. Papan pencampur. Papan pencampur atau mixing plate dipergunakan untuk pencampur dempul atau spacer dengan headernya supaya lebih mudah dan merekat. Kompresor. Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluid mampu mampat, yaitu gas atau udara. Spray gun. Spray gun digunakan untuk mengatomisasikan benda cair, umumnya cat, dengan menggunakan spray gun.
hasil pengecatan akan lebih baik dan menghemat pemakaian cat dibandingkan menggunakan koas untuk menghasilkan pengecatan yang lebih baik. Cat. Fungsi pengecatan adalah untuk melindungi besi kontak dengan air dan udara. Cat yang menggunakan thinner besi dan timbal dan seng akan melindungi besi dari koropos. Thinner adalah salah satu bahan kimia yang bentuknya cair dan mengandung satu atau beberapa bahan kimia lain. Thinner sulfate bisa disebut juga pelarut atau diluret, yang berfungsi sebagai bahan mengisi atau filler berdasarkan jenis bahan kandungannya. Epoxy primer menggunakan untuk dasaran plat, berfungsi untuk melindungi logam dari proses, harus digunakan paling tidak sebanyak 1 atau 2 lapis saja. Hardener sesuai dengan kebutuhan digunakan untuk mencampur cat, clear, dan full, mempercepat proses pengeringan. Clear space hackers digunakan untuk memperkilap permukaan mobil yang sudah dicat. Kertas gosok amplas digunakan untuk memperhalus dan meratakan permukaan mobil. Kesimpulannya adalah pada zaman sekarang ini terdapat banyak bengkel yang apalagi bengkel spray mobil. Namun tidak semua bengkel body spray dapat mengatasi urusan body spray mobil dengan baik dan hasilnya juga. Maka dari itu, sebagai pengguna kendaraan, kita wajib harus mengetahui tahapan pengerjaan body spray. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.